Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubiah Mani, NPM 2420107075. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas PJBL Manajemen Keuangan mengenai analisis keuangan PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Ini adalah bahan kajian yang akan saya bahas. Pendahuluan, PT XL Axiata Tbk bermula pada 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Perusahaan resmi beroperasi secara komersial pada 8 Oktober 1996 dengan merek GSM XL setelah memperoleh lisensi sebagai operator GSM ketiga di Indonesia. Pada tahun 2009, perusahaan berubah nama menjadi PT XL Axiata Tbk dan pada 10 Desember 2024, perusahaan setelah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat dengan PT Smart Telkom, perusahaan berubah nama menjadi PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Kemudian untuk struktur kepemilikan saham, Axiata Investment yaitu sebesar 66,2%, publik 33 sekian persen, manajemen kunci kurang dari 0,15%, saham treasury yaitu 0,43%. Kajian kinerja dan fundamental, kinerja laba operasional, NOWC dan NOPAT mengalami peningkatan dan TOC mengalami penurunan namun masih tetap cenderung stabil. NOWC benar negatif namun membaik. TOC mengalami penurunan tipis akibat depresiasi aset tetap jaringan yang lebih besar daripada belanja modal. NOPAT kenaikan impresif membuktikan efisiensi operasional XL yang membaik. Kemudian added value MVA dan EVA. Lonjakan MVA menunjukkan pasar modal memberikan premi tinggi dan kepercayaan penuh terhadap prospek masa depan XL. Kemudian EVA nilai negatif akibat distorsi akuntansi PSAK 73, namun tren yang baik menunjukkan efisiensi modal mulai terkikis oleh pertumbuhan laba. Kemudian profitabilitas manajemen aset semuanya mengalami peningkatan dari tahun 2003 ke 2024. Seluruh rasio meningkat menegaskan bahwa XL semakin efektif dan efisien dalam mengubah setiap rupiah aset menjadi laba bersih. Manajemen aset, perputaran persediaan dan piutang sangat cepat, sementara peningkatan fixed aset turnover menunjukkan utilisasi jaringan infrastruktur yang semakin optimal. Kemudian likuiditas nilai pasar. Likuiditas rasio di bawah 1x adalah hal yang wajar dan sehat bagi XL karena liabilitas lancar didominasi oleh pendapatan tangguhan. Nilai pasar, penurunan PER membuat saham terlihat lebih murah secara fundamental, sementara kenaikan PBV dan MTB mencerminkan optimisme pasar yang moderat terhadap prospek perusahaan. Analisis risiko dan biaya modal. Risiko sistematis, beta lebih dari 2 menandakan saham XL 2 kali lebih volatil dari pasar IHSG. Kemudian risiko tidak sistematis ada 4. Ada pertama integrasi pasca merger, kemudian ketergantungan sewa menara pada PT Mitrata dan Protelindo, regulasi spektrum, dan transisi kepemimpinan. Kemudian biaya modal, WACC dan ROIC versus WACC. Untuk komponen WACC, tahun 2023 minus 3,42% dan tahun 2024 minus 2,34%. Gap menyempit menandakan perbaikan nyata meski masih relatif kecil. Struktur modal, debt to capital mengurang dari tahun 2003-2024, 2003 60 sekian persen dan tahun 2024 29 sekian persen. Dan dominasi pendanaan untuk sewa menara dan sebagainya. Kemudian evaluasi teori struktur modal, trade-off teori, tax shield dari obligasi dan sukuk berperingkat AAA, konvenan EBITDA kurang dari 4,5x menunjukkan risiko kebangkrutan rendah, manfaat pajak utang lebih besar daripada biaya peserta keuangan. Packing order teori, prioritas dana internal lebih besar dari utang dan dari likuiditas baru, saldo laba naik, dan total liabilitas turun. Kemudian kebijakan dividen. Baik dari tahun 2003 ke 2024 semuanya mengalami peningkatan dari dividen per saham, dividen payout ratio, dan total dividen. Ini menandakan laba berkualitas, keyakinan merger, dan reduksi asimetri informasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama, fundamental operational solid. EVA negatif adalah akibat dari distorsi akuntansi. Struktur modal agresif namun sehat. DPR konsisten yaitu di rentang 50%. Saran strategis, akselerasi sinergi pasca merger Smartfren untuk merealisasikan efisiensi biaya 1,5 triliun, implementasi hedging risiko suku bunga dan nilai tukar USD, komunikasi adjusted ROIC, dan pertemuan kebijakan menaikkan utang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.